yang secara umumnya juga multifungsi sobat. Kalau kita dalam hidup kita ada masalah, ada urusan yang udah mentok, udah nggak ada solusinya, juga melindungi dari segala sesuatu yang sifatnya merugikan kita, yang menjatuhkan kita, yang melemahkan kita. Yang namanya kita hidup di dunia ini sobat, tidak akan pernah lepas dari orang yang susah melihat kita senang dan senang melihat kita susah. Tidak akan pernah kita bisa lepas dari orang yang hasad, iri, dengki. Pasti ada saja yang memfitnah kita, yang memburuk-burukan kita, yang menjelek-jelekan kita. Intinya akan ada saja orang yang berusaha jahat kepada kita, menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Fadilah utama lainnya dari amalan ini, orang-orang tidak akan lagi merendahkan sobat, tidak akan lagi meremehkan sobat. Kehidupan sobat akan didongkrak. Yang tadinya terpuruk secara ekonomi, miskin, akan menjadi kaya. Yang sudah kaya akan didongkrak lagi menjadi tambah kaya. Dan bukan hanya itu saja, juga akan mengokohkan posisi sobat. Kalau sudah kaya, insya Allah akan stabil kaya. Jadi amalan ini cocok bagi sobat-sobat yang mungkin juga mau mencalonkan diri, apalagi ini mau musim pilkada, mungkin mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, gubernur, atau mungkin sebagai kepala desa, lurah, kepala pekon, dan lain sebagainya. Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Di video kali ini saya akan mengijazahkan amalan yang terkait dengan derajat, martabat, wibawa, karisma. Sangat cocok bagi sobat-sobat yang dalam kehidupan pribadi sobat bergelut di bidang yang banyak bersinggungan dengan orang banyak. Mungkin sobat sebagai seorang guru punya banyak murid, seorang dosen punya banyak mahasiswa, seorang pemimpin perusahaan tempat sobat bekerja punya banyak anak buah, seorang pemilik perusahaan di perusahaan sobat punya banyak karyawan. Yang harus sobat-sobat semua atur, yang harus sobat-sobat semua urus. Yang namanya mengatur, mengurus orang banyak pasti akan terjadi di antara orang-orang yang kita atur, kita urus. Mereka bertengkar, berselisih di antara mereka, atau mungkin melawan kita, menentang kita, tidak menghormati kita. Insya Allah salah satu fadilah utama dari amalan ini, orang-orang akan mengasihi kita, akan menyayangi kita, akan menghargai kita, akan menghormati kita, akan tunduk patuh nurut kepada kita. Mereka akan segan kepada kita, akan menarik orang banyak itu untuk setia kepada kita, berpihak kepada kita, mendukung kita. Buat sobat-sobat mungkin yang selama ini dalam hidup dalam kondisi selalu dihina, selalu direndahkan, selalu diremehkan oleh sesama, mungkin keadaannya secara ekonomi terpuruk. Fadilah utama lainnya dari amalan ini, orang-orang tidak akan lagi merendahkan sobat, tidak akan lagi meremehkan sobat. Kehidupan sobat akan didongkrak. Yang tadinya terpuruk secara ekonomi, miskin, akan menjadi kaya. Yang sudah kaya akan didongkrak lagi menjadi tambah kaya. Dan bukan hanya itu saja, juga akan mengokohkan posisi sobat. Kalau sudah kaya, insya Allah akan stabil kaya. Mungkin kalau sobat-sobat semua pemimpin dari perusahaan tempat sobat semua bekerja sudah punya karir yang bagus, akan stabil karirnya. Kalau sobat-sobat semua pemilik perusahaan, perusahaannya akan stabil. Kalau sobat-sobat semua seorang dosen, seorang guru, atau apapun lah, kedudukan sobat-sobat akan kokoh. Yang namanya kita hidup di dunia ini sobat, tidak akan pernah lepas dari orang yang susah melihat kita senang dan senang melihat kita susah. Tidak akan pernah kita bisa lepas dari orang yang hasad, iri, dengki. Pasti ada saja yang memfitnah kita, yang memburuk-burukan kita, yang menjelek-jelekan kita. Intinya akan ada saja orang yang berusaha jahat kepada kita, menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Insya Allah bismillah, fadilah lainnya dari amalan ini menjaga kita semua dari hal-hal tersebut, melindungi kita semua. Bukan hanya melindungi dari hal-hal yang semacam itu, juga melindungi dari segala sesuatu yang sifatnya merugikan kita, yang menjatuhkan kita, yang melemahkan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Juga melindungi keluarga kita, melindungi harta benda kita, melindungi kedudukan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya yang menjadi aspek kehidupan kita, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Jadi amalan ini cocok bagi sobat-sobat yang mungkin juga mau mencalonkan diri, apalagi ini mau musim pilkada, mungkin mencalonkan diri sebagai
bupati, wali kota, gubernur, atau mungkin sebagai kepala desa, lurah, kepala pekon, dan lain sebagainya. Itu yang khususnya, yang secara umumnya juga multifungsi sobat. Kalau kita dalam hidup kita ada masalah, ada urusan yang udah mentok, udah nggak ada solusinya, insya Allah dengan mengamalkan amalan ini Allah akan berikan jalan keluar. Ijazah amalan ini saya dapatkan dari guru saya, Abah Kiai Haji Entus Mukni, Pandeglang, Banten. Redaksi amalannya yang pertama, tawakaltu alallah. Yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 173. Yang ketiga, Quran surat Ali Imran ayat 174. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cara mengamalkannya, sobat-sobat melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Waktunya minimal di waktu Isya, tetapi waktu yang terbaik jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi sobat melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunat hajat 2 rakaat, lalu sobat berdoa, minta hajat sobat, kebutuhan sobat, urusan sobat, masalah sobat kepada Allah dengan bahasa sobat. Setelah selesai berdoa, ditutup dengan membaca Quran surat Al-Fatihah 1 kali, tetapi basmalahnya diulang 19 kali. Setelah selesai dilanjutkan tanpa tawasul, langsung zikir. Yang pertama, tawakaltu alallah 41 kali. Setelah selesai dilanjut dengan Quran surat Ali Imran ayat 173 1 kali. Dilanjutkan dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Setelah selesai dilanjutkan dengan Quran surat Ali Imran ayat 174 1 kali. Setelah selesai dilanjutkan dengan tawakaltu alallah 41 kali. Kalau sudah selesai tanpa bicara apa-apa lagi, langsung pergi tidur. Sholat hajatnya dilakukan selama minimal 3 hari, 7 hari, 21 hari, 41 hari. Mana yang terbaik? Kata Abah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mungkin urusannya ringan, cukup 3 hari saja. Agak-agak sedikit berat, mungkin tambah 7 hari. Sudah mulai agak berat, tambah 21 hari. Kalau memang dirasa sudah sangat berat, dicoba 41 hari. Demikian sobat-sobat yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Apabila ada pertanyaan yang sobat-sobat semua belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, apabila ada dari diri saya ini yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya memohon ampun. Kepada sobat-sobat semua, saya minta maaf, saya minta ridho, saya minta ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.